Ya telah terhenti, namun masih ada Piala Dunia November mendatang. Lalu apa yang harus dipersiapkan agar Garuda Muda lebih cemerlang? Kita akan bahas bersama analis sepak bola Haris Pardede atau yang biasa disapa dengan akrab Bung Harpa. Selamat malam Bung Harpa. Selamat malam Mas Radi. Baik, kalau Anda lihat kemarin kekalahan yang begitu mencolok setelah sebelumnya sempat menang melawan Korea Selatan, tetapi begitu mencolok kekalahannya 0-6. Apa sebenarnya yang bisa dievaluasi dari pertandingan kemarin? Ya, pertama-tama yang mesti diingat ini adalah kompetisi kelas usia dan bahkan ini adalah kompetisi kelas usia yang paling muda di bawah FIFA. Ya, jadi itu yang penting kita garis bawahi. Oke. Dan yang kedua juga para pemain ini masih sangat muda. Matthew Baker juga kalau saya nggak salah masih 15 tahun, sebagian 16 tahun dan sebagian lagi 17 tahun. Jadi apapun yang terjadi kemarin memang itu sesuatu yang tidak kita duga ya, kalah menang itu hal biasa Ya. tapi memang skornya cukup mencolok, but that's fine. Kalau kita mau lagi sedikit mengukur ekspektasi kita, sebenarnya ini sudah sesuai ya, kita lolos ke fase grup bahkan dengan status sapu bersih. Kemudian kita juga sudah memastikan tiket ke Piala Dunia Under-17 yang berlangsung tanggal bulan November mendatang. Tapi betul yang dipaparkan oleh Coach Nova dan juga senior sekaligus kolega saya Bung Pus, ada waktu yang mungkin dibilang lama juga enggak, dibilang sebentar juga enggak juga, yaitu 7 bulan dari bulan April sampai dengan November untuk dipersiapkan. Memang untuk memompa skill pemain itu tidak cukup 7 bulan, tapi tentu ada hal-hal yang bisa kita perbaiki sebelum nanti kita menyambut bulan November, diantaranya soal hal-hal teknis seperti bola mati misalnya. Bagaimana mengantisipasi bola mati lawan ini sudah saya pikir akan menjadi catatan Coach Nova. Kemarin 3 dari 6 gol itu terjadi dari bola mati. Bola mati lawan, kemudian para pemain itu terlalu banyak ball watching, melihat ke arah bola. Ya, terlepas dari kecerdikan para pemain Korea Utara dalam melakukan blocking ya saat menerima bola mati. Ini juga satu catatan. Yang kedua, soal stamina. Saya ingin sedikit kita mengajak bernostalgia ke tahun 90 awal ketika Polosin datang ke Indonesia dan dituntut untuk membawa Indonesia juara SEA Games. Ketika dia datang, dia lihat para pemain ini skillnya pas-pasan. Yang dilakukan apa? Dia pompa endurance-nya karena itu masih memungkinkan. Nah, berkaca dari situ, untuk waktu yang mungkin tidak terlalu lama ini mungkin bisa menjadi satu pilihan. Jadi fisik dari Evander Florasta itu ditempa supaya paling tidak kita punya kelebihan dalam daya juang. Dan terakhir yang ketiga adalah tugas dari federasi juga nih untuk menyediakan kompetisi supaya mereka tidak kendor secara kompetitif level saat menyambut bulan November nanti. Oke, tadi Anda sudah menyinggung masalah fisik, lalu juga masalah teknik. Nah, apakah mentalitas dan taktik juga perlu ada perbaikan menjelang 7 bulan menjelang Piala Dunia nanti? Iya, itu yang saya katakan. Kalau untuk teknik memang harus diakui tidak mudah ya, hanya 6-7 bulan itu tidak mudah. Tapi mentalitas saya pikir kita sudah punya mentalitas itu dan apa yang dikatakan Coach Nova itu bukan excuse. Artinya kalau kita lihat Mas, dalam 3 pertandingan itu kita mencetak 5 gol ya kalau saya nggak salah itu di menit-menit terakhir. Waktu Korea Selatan rebound penaltinya Evander Florasta itu 8 menit 87. Kemudian brace-nya Florasta lagi di laga melawan Yaman itu juga di menit-menit terakhir. Termasuk 2 gol ke gawang Afghanistan itu terjadi di menit 95 plus 5 dan 90 plus 6. Artinya kalau kita lihat dari distribusi gol yang tercipta, mereka ini berarti tidak pantang menyerah. Dan yang kedua adalah attitude. Ini kan juga menyangkut mentalitas, bagaimana para pemain ini memang sepertinya nurut dengan sosok Coach Novarianto dalam menjauhi sosial media. Dan ini ternyata menurut saya terbukti di lapangan mereka terlihat lebih fokus, lebih juga mengikuti instruksi Coach Nova, walaupun memang lawan Korea Utara ada beberapa catatan yang tidak sesuai dan akhirnya kita kalah 6-0. Oke, kalah telak itu bukan sesuatu yang mudah sebetulnya untuk diterima, tapi untuk menciptakan atmosfer ruang ganti yang terus positif selama 7 bulan ke depan, mentalitas tadi sudah disinggung. Apa yang harus dilakukan tidak hanya pelatih, tapi federasi ke depan? Ya, yang bisa dilakukan federasi ya tadi itu, ini jadikanlah momentum juga untuk bukan hanya jangka pendek menuju November, tapi juga membenahi kompetisi di kelas usia. Tadi juga teman-teman produksi sudah menyinggung bagaimana Liga 2, Liga 3 yang secara gradasi itu mendorong para pemain yang kelas usia itu lebih banyak berperan. Dan tentunya juga yaitu tadi kompetisi EPA harus diperbaiki. Kita tidak perlu malu untuk menutupi bahwa banyak cerita atau kasus yang miris sekali di EPA. Ya, tapi bukan kita untuk
menghujat, tapi justru kita mengasih tahu nih ada kelemahan dan kemudian ayo perbaiki. Ini kesempatan momentum yang harus digunakan oleh federasi untuk memperbaiki EPA dan lain-lain. Ya, Oke. tapi memang untuk menuai hasil 6 bulan ini memang sulit ya. Tapi paling enggak itu tadi untuk jangka menengah dan panjang ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki kompetisi kelas usia. Oke, kalau begitu kita bicara squad. Apakah squad yang Ya. kemarin juga bisa menjadi winning team ketika menghadapi Piala Dunia atau akan ada perbaikan-perbaikan di tengah kira-kira? Saya rasa pasti harusnya akan ada promosi dan degradasi, komposisi pemain itu pasti. Oke. Pemain yang saat ini ada di skuad ada kemungkinan juga keluar atau ditukar dan ada pemain yang mungkin saat ini ada di luar skuad yang dibawa ke Saudi Arabia mungkin akan dimasukkan juga. Salah satunya yang kita tahu itu Tristan Ibrahim, ini pemain yang sedang menjalani operasi ACL dan punya kemampuan. Mudah-mudahan dia cepat sembuh dan comeback stronger. Dan itu tadi dengan kompetisi kalau memang nanti dijalankan dengan baik, Liga 1 akan bergulir bulan Agustus. Mungkin nggak banyak ya pemain di usia 17 yang ada di Liga 1. Salah satunya Goli, tapi ya nggak apa-apa. Siapa tahu ada 2 atau 3 lagi tambahan dan juga kompetisi-kompetisi lainnya. Jadi benar yang dikatakan oleh Bungkus, TC terbaik itu adalah kompetisi yang berlangsung cukup lama, 8, 9, 10 bulan. Jadi itu yang mungkin menjadi tugas federasi supaya itu tadi ada perbaikan komposisi pemain karena nanti yang kita hadapi bulan November nanti itu mungkin paling jelek itu seperti Korea Utara. Karena nanti kita akan menghadapi jagoan-jagoan dari Afrika, dari Amerika Latin, dari Amerika Utara dan bahkan juga Eropa dan Oceania. Gitu. Ya, sebagai pesepak bola tentunya tubuh harus terus bergerak begitu ya. Taktik harus terus berjalan sehingga nanti tidak 7 bulan ke depan tidak kaku, tidak lagi harus menyesuaikan diri. Penyesuaian itu bisa disesuaikan berjalan seiring dengan kompetisi yang juga terus berjalan dan sehat begitu kira-kira. Baik, terima kasih Bung Harpa telah berbagi perspektifnya malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sampai ketemu lagi.